Dara menatap keluar jendela bus, membiarkan matanya mengikuti setiap tetes hujan yang jatuh di kaca. Langit sore itu kelabu, awan menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang belum sempat dijatuhkan. Bus yang ia tumpangi melaju pelan, menembus jalanan basah, menuju kota kecil bernama Langsari. Tempat yang dulu ia sebut rumah. Tempat yang, jujur saja, sudah lama ingin ia lupakan. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali Dara menginjakan kaki di sana. 3 tahun sejak ia memutuskan pergi ke Jakarta, mengejar mimpi, meninggalkan bengkel kecil ayahnya di pinggir jalan pasar. Waktu itu, Dara berpikir hidupnya akan lebih baik kalau jauh dari rumah, jauh dari aroma oli, suara mesin yang meraung setiap pagi, dan tangan ayahnya yang selalu kotor oleh minyak. Namun hari itu, semuanya terasa seperti lingkaran yang menutup kembali. Ia pulang, bukan karena rindu, tapi karena ayahnya sakit. Pesan singkat dari seorang tetangga yang masih mengingat nomor lamanya datang pagi itu. Dara, Pak Rahmat jatuh di bengkel. Sekarang dirawat di rumah sakit Langsari. Tolong pulang. Nak, Dara tidak membalas pesan itu selama 2 jam penuh. Ia menatap layar ponselnya, menunggu, berharap kabar itu salah. Atau setidaknya, tidak sepenting kedengarannya. Tapi pada akhirnya, ia memesan tiket bus yang itu juga. Sekarang, setelah 5 jam perjalanan, hujan turun membasahi kota kecil itu. Seperti menyambut kepulangan yang tak direncanakan. Langsari tidak banyak berubah. Pasar kecil di pinggir jalan masih ramai oleh pedagang buah. Warung kopi masih menyalakan radio jadul. Dan anak-anak masih berlari-lari di gang sempit yang sama. Namun bagi Dara, semuanya terasa asing. Saat bus berhenti di terminal kecil, Dara menarik napas panjang. Udara kampungnya masih lembab dan penuh aroma tanah basah. Sesuatu yang dulu ia benci, tapi kini entah kenapa menenangkan. Ia memesan ojek. Dan 15 menit kemudian, ia tiba di depan rumahnya. Rumah itu berdiri sederhana, berdinding bata yang catnya mulai mengelupas. Di sebelahnya, bengkel tua ayahnya masih ada. Pelang kayu bertuliskan Bengkel Rahmat Motor. Sudah miring, catnya pudar, tapi entah kenapa masih utuh. Di depan bengkel itu ada beberapa motor rusak yang tampak tak terurus. Tangki, oli berdebu, ban kempes. Dan di sudut meja kerja, ada gelas kopi setengah isi yang sudah dingin. Dara menatap tempat itu lama sekali. Tiba-tiba, semua kenangan masa kecil datang tanpa diundang. Suara ketukan besi, bau solar, tawa ayahnya yang keras tapi hangat, dan juga rasa malu yang dulu menempel di dadanya. Setiap kali teman sekolahnya mengejek, "Ayahmu tukang bengkel ya? Kotor banget kerjaannya." Saat itu, Dara hanya diam. Ia tak pernah membela ayahnya, dan ayahnya pun seolah tahu, tapi tidak pernah menyinggungnya. Ia hanya tersenyum, melanjutkan pekerjaannya dengan tangan yang penuh minyak. Dara melangkah pelan ke dalam rumah. Di ruang tamu, tetangga lama menyambutnya. Bu Yani, wanita paruh baya yang dulu sering membantu mencuci baju ayahnya. "Dara, kamu datang juga, Nak." Suara itu terdengar lega, sekaligus sedih. Dara menunduk sopan. "Gimana keadaan ayah, Bu?" "Sudah lebih baik, tapi dokter bilang harus istirahat lama. Badannya drop, katanya kelelahan." "Ya maklum, dia kerja terus, gak mau berhenti meskipun udah tua." Bu Yani menatap Dara, seolah ingin menambahkan sesuatu, tapi akhirnya hanya berkata pelan, "Dia senang waktu dengar kamu mau pulang." Dara menelan ludah. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya berat. Rumah sakit Langsari hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari rumah. Dara melangkah pelan di bawah rintik hujan yang belum benar-benar berhenti. Suasana rumah sakit itu sederhana. Bangunan tua, cat putihnya mulai pudar. Namun di sanalah, di kamar nomor 12, ayahnya terbaring. Pak Rahmat tampak kurus, wajahnya pucat, tangan kanannya diperban. Ketika Dara masuk,
Ia membuka mata perlahan. Mereka berdua saling menatap. Hening, seolah waktu berhenti di antara mereka. Dara. Suara itu serak. Lemah tapi masih jelas. Udah lama. Ya, Dara menarik kursi, duduk di samping tempat tidur. Ia berusaha tersenyum, meski kaku. Iya. Lama banget. Ayahnya mengangguk kecil. Kamu masih kerja di Jakarta? Iya. Tapi, aku ambil cuti dulu. Pak Rahmat tertawa kecil. Batuk sebentar, lalu berkata, bengkel sepi. Banyak motor belum selesai. Tapi, gak apa-apa. Biar aja dulu. Yang penting, kamu datang. Kalimat itu sederhana, tapi di telinga Dara, rasanya seperti tusukan kecil di dada. Ia tahu, seberapa keras pun dirinya mencoba menyingkirkan masa lalu. Ayahnya tetap menjadi pusat kecil dari hidupnya yang sederhana itu. Dara tinggal di rumah itu selama beberapa hari. Setiap pagi, ia membantu Bu Yani bersih-bersih, menyiapkan makanan untuk ayahnya, lalu duduk di bengkel yang sepi itu. Dulu, tempat itu selalu ramai. Suara motor masuk, tawa pelanggan, dan radio tua yang selalu menyala. Sekarang, semuanya diam. Yang tersisa hanya bau oli yang melekat pada lantai dan suara jam dinding yang berdetak lambat. Suatu siang, seorang pria datang membawa motor tua. Permisi, ini bengkel Pak Rahmat ya? Dara menoleh. Pria itu berkaos lusuh, wajahnya ramah. Iya, tapi ayah saya lagi sakit. Bengkel belum buka. Pria itu mengangguk. Oh, saya cuma mau nitip dulu. Kalau nanti udah sembuh, tolong perbaiki ini. Ya, nanti saya bayar. Saya pelanggan lama. Ia menurunkan motornya, lalu tersenyum. Pak Rahmat, orang baik. Dia pernah bantu saya waktu jatuh di jalan. Padahal nggak kenal, katanya. Kalau bisa nolong aja. Saya doain, semoga cepat sembuh. Ya Mbak, Dara hanya bisa mengangguk. Menatap punggung pria itu pergi sambil menuntun motornya. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hangat tapi juga menyesakkan. Ia tidak tahu bahwa ayahnya punya sisi yang begitu besar di mata orang lain. Malamnya, Dara duduk sendirian di bengkel. Lampu gantung kuning redup, udara lembab. Ia memandangi dinding yang penuh tempelan kalender, foto-foto pelanggan, dan catatan kecil bertuliskan nama-nama motor. Di atas meja, ia menemukan sebuah buku servis tua. Kulitnya lusuh, halaman-halamannya penuh noda oli. Ia membukanya dan menemukan tulisan tangan ayahnya yang khas. Miring, tebal, agak berantakan. Setiap halaman berisi daftar nama pelanggan, jenis motor, dan keterangan kecil. Tapi di beberapa halaman, ada catatan yang berbeda. Seperti pesan pribadi. Jangan tagih dulu. Anaknya mau ujian, bayar separuh aja. Bapaknya lagi di rumah sakit. Orangnya baik. Tolong periksa remnya gratis. Dara menatap tulisan-tulisan itu lama sekali. Air matanya perlahan jatuh di halaman itu. Tanpa suara, tanpa paksaan. Ia menyadari bahwa ayahnya tidak hanya memperbaiki motor, ia memperbaiki kehidupan orang-orang kecil di sekitarnya dengan caranya sendiri. Ketika malam semakin larut, Dara menutup buku itu. Hujan turun lagi di luar. Ia memandangi bengkel yang sepi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian tahun, ia tersenyum. Senyum kecil, lemah, tapi jujur. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan. Maaf, ya, aku baru mulai ngerti. Pagi itu, Langsari diselimuti kabut tipis. Udara dingin menyelinap lewat sela-sela jendela, membawa aroma tanah basah dan sedikit bau oli dari bengkel di sebelah rumah. Dara duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi hitam di tangannya. Ia belum terbiasa bangun pagi di tempat itu. Di Jakarta, setiap pagi dimulai dengan suara kendaraan padat, bunyi klakson, dan notifikasi dari ponselnya. Tapi, di Langsari, pagi datang perlahan, sunyi, pelan, dan kadang
terlalu tenang untuk hatinya yang terbiasa terburu-buru. Dari jendela, ia bisa melihat bengkel kecil ayahnya. Pintu kayu tua itu masih tertutup, tapi sinar matahari pagi memantulkan kilau lembut di logam dan besi-besi yang terserak. Ia terdiam lama menatap pemandangan itu, seperti menatap foto lama yang mulai berdebu. Beberapa hari sudah berlalu sejak Dara tiba. Ayahnya masih dirawat di rumah sakit, tapi keadaannya membaik. Dokter bilang tinggal menunggu waktu untuk pemulihan. Namun yang membuat Dara gelisah bukan hanya kesehatan ayahnya, melainkan bengkel yang sepi di sebelah rumah itu. Setiap hari ada saja orang datang. Ada yang menanyakan kapan bengkel buka lagi. Ada juga yang hanya ingin titip pesan untuk Pak Rahmat. Bilang sama bapak, "Ya, Mbak, rem motor saya masih bunyi. Kalau nanti udah sehat, saya mau servis di sini lagi." Dia orang baik. Susah cari bengkel yang bisa dipercaya kayak dia. Dara hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hatinya ada rasa lain, campuran antara bangga dan sesal. Selama ini, ia sibuk mengejar hidup yang lebih baik di kota. Tapi orang-orang di sini ternyata sangat menghargai ayahnya. Bukan karena bengkel itu besar atau terkenal, tapi karena kejujuran dan ketulusan sederhana yang tidak bisa dibeli. Siang itu, Dara memberanikan diri membuka pintu bengkel, hanya untuk membersihkan sedikit, katanya pada diri sendiri. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menariknya ke sana. Mungkin rasa rindu yang ia sendiri tak mau akui. Begitu pintu kayu itu dibuka, udara lembab bercampur bau minyak langsung menyapa. Sinar matahari masuk dari celah atap yang bocor, menyoroti peralatan yang berserakan di meja. Kunci pas, obeng, dan sebotol minyak pelumas. Radio tua di pojok masih ada di sana, meski antenanya patah. Dan di dinding, kalender tahun lalu masih tergantung. Bulannya berhenti di Mei, mungkin bulan terakhir kali ayahnya menggantinya. Dara menarik napas panjang. Semua terasa begitu hidup sekaligus mati. Seolah bengkel itu menunggu seseorang untuk membangunkannya lagi. Ia mulai menyapu lantai, menata perkakas, dan membersihkan meja kerja. Tangannya berlumur debu, bajunya kotor. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa jijik. Ia merasa dekat dengan sesuatu yang dulu ia jauhi. Saat sedang membersihkan rak, Dara mendengar suara langkah dari luar. Seseorang memanggil pelan, "Permisi." Dara menoleh. Seorang pria berdiri di pintu bengkel, mengenakan jaket motor dan membawa helm di tangan. Wajahnya familiar, tapi Dara butuh beberapa detik untuk mengingat. Dara? Rahmat? Suara itu terdengar akrab, membuat Dara mengerutkan kening sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Tama, pria itu tertawa kecil. Akhirnya ingat juga. Wah, udah lama banget ya. Aku kira kamu gak bakal balik ke Langsari lagi. Dara ikut tersenyum. Aku juga gak nyangka bakal pulang. Tama berjalan masuk, menatap sekeliling bengkel. Masih sama. Ya, kayak dulu waktu kita nongkrong di sini sepulang sekolah. Aku masih ingat waktu kamu kesel karena baju seragamu kena oli. Dara tertawa pelan. Dan kamu malah ketawa sampai ayah marah ke kita berdua. Mereka berdua terdiam sejenak, tertawa kecil, mengingat masa lalu yang sederhana itu. Namun, di balik tawa, ada sesuatu yang tak terucap. Jarak waktu, perasaan asing, dan kenangan yang sudah terlalu lama disimpan. Tama sekarang membuka toko onderdil kecil di ujung pasar. Ia datang bukan hanya untuk menyapa, tapi juga ingin tahu keadaan Pak Rahmat. Waktu dengar beliau jatuh, aku kaget banget. Aku sering kesini, tapi beberapa minggu terakhir bengkel tutup terus. Iya, jawab Dara pelan. Sekarang masih di rumah sakit, tapi udah mulai membaik. Syukurlah, kata Tama, menatap meja kerja yang penuh peralatan. Kalau kamu butuh bantuan bersihin atau ngatur ini, bilang aja ya. Aku sering kesini kok. Dara tersenyum sopan. Makasih Tam.
No, Mong. Tama menatapnya dengan senyum menggoda. Kamu kelihatan beda, ya? Lebih kota banget sekarang. Tapi aneh, kayak bengkel ini malah cocok sama kamu. Dara tertawa, tapi di matanya ada sedikit kebingungan. Ia belum tahu apakah itu pujian atau lelucon. Tapi kata-kata Tama membuat dadanya terasa hangat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan dari biasanya. Dara mulai terbiasa menghabiskan pagi di bengkel, bukan untuk bekerja, tapi sekadar duduk, membersihkan, dan membaca catatan servis lama. Kadang Tama datang membawa kopi atau cemilan dari pasar. Kadang hanya mampir untuk ngobrol sebentar. Bengkel itu, yang dulu terasa seperti simbol rasa malu, kini berubah menjadi tempat sunyi yang menyembuhkan. Setiap bau oli yang dulu membuatnya muak, kini seperti aroma nostalgia yang menenangkan. Dan setiap suara sepeda motor yang lewat di depan mengingatkannya bahwa dunia kecil ini masih berputar, meski ia pernah mencoba meninggalkannya. Suatu sore, Dara sedang menata kembali rak oli ketika Bu Yani datang membawa kabar. Dara, katanya, besok bapakmu udah boleh pulang. Dokternya bilang kondisinya stabil. Dara berhenti sejenak, senyum tipis muncul di wajahnya. Syukurlah, cuma ya itu. Lanjut Bu Yani. Dokter pesan, jangan biarkan beliau kerja dulu. Istirahat yang cukup. Dara mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu meminta ayahnya berhenti menyentuh bengkel sama saja seperti meminta burung berhenti terbang. Malamnya, Dara duduk sendirian di depan bengkel yang lampunya masih menyala redup. Ia membuka catatan servis lagi, dan kali ini menemukan halaman yang membuatnya terdiam lama. Tulisan di situ berbunyi, Dara 12 tahun, ban sepedanya bocor, benerin gratis. Di bawahnya, ayahnya menulis lagi, anak ini keras kepala, tapi pintar. Semoga suatu hari ngerti kenapa ayahnya selalu kerja keras. Dara menutup buku itu dengan tangan bergetar. Air mata yang tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Dalam kesunyian malam langsari, ia akhirnya menyadari sesuatu. Selama ini, ayahnya tidak pernah marah karena ia malu punya ayah tukang bengkel. Ayahnya hanya menunggu hari ketika anaknya mengerti arti tangan kotor yang penuh minyak itu. Keesokan harinya, Dara menjemput ayahnya pulang dari rumah sakit. Pak Rahmat tampak lebih segar, meski masih lemah. Begitu sampai di rumah, ia menatap bengkel di sebelah dan tersenyum kecil. Masih berdiri, ya, katanya pelan. Dara membantu duduk di kursi bambu di depan bengkel. Aku yang bersihin, ya, ucapnya lembut. Pak Rahmat menatapnya lama. Mata tuanya bergetar. Serius? Kamu yang bersihin? Iya, sekalian jaga. Siapa tahu ada pelanggan datang. Pak Rahmat tertawa kecil, tapi nada suaranya terdengar penuh haru. Wah, gak nyangka ya, tangan kamu akhirnya kena oli juga. Dara tersenyum malu. Nggak separah itu. Kok? Lalu mereka berdua terdiam lama, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti dua jiwa yang sudah lama terpisah, akhirnya menemukan ruang untuk bernapas lagi. Sore itu, Dara melihat ayahnya menatap bengkel dengan tatapan rindu. Mata tuanya menyapu setiap sudut. Rak oli, meja kerja, kalender tua, bahkan kursi kecil di pojok. Semua itu adalah hidupnya, bagian dari dirinya yang tidak pernah ia tinggalkan. Bahkan saat tubuhnya rapuh, Dara berdiri di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa malu berdiri di depan bengkel itu. Ia tidak melihat tempat kotor lagi. Ia melihat rumah yang pernah ia tinggalkan, tapi ternyata tak pernah benar-benar hilang. Ketika matahari tenggelam di balik atap seng bengkel tua itu, Dara tahu hidupnya mulai berubah pelan-pelan. Tidak dengan kejutan besar, tidak dengan kata-kata dramatis, tapi lewat detik-detik kecil yang dayam-dayam menyembuhkan. Hujan mulai turun lagi malam itu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Dara tidak menutup jendela. Ia biarkan suara hujan masuk, bercampur dengan aroma oli yang samar. Karena mungkin, dari situlah kenangan paling jujur berasal. Langsari, seminggu setelah Pak Rahmat pulang dari rumah sakit, terasa berbeda. Rumah kecil di pinggir jalan pasar itu kembali hidup. Tak lagi sunyi seperti sebelumnya. Kini, setiap pagi terdengar suara batu kecil, langkah perlahan, dan radio tua yang kembali menyala. Tapi suara yang paling Dara rindukan bukan suara radio, bukan juga suara ayam tetangga yang berkokok, melainkan suara mesin dari bengkel. Suara bergetar yang dulu ia benci. Kini, entah kenapa terasa seperti melodi masa lalu yang hangat. Pak Rahmat belum diizinkan bekerja berat. Namun setiap pagi, ia selalu duduk di kursi bambu di depan bengkel, memandangi peralatannya seperti seorang pelukis yang menatap kanvas kosong. Tangannya bergetar setiap kali mencoba mengangkat obeng atau kunci pas. Dara tahu, itu bukan hanya karena tubuhnya lemah, tapi karena kerinduan yang ia tahan terlalu lama. Kadang, saat Dara keluar membawa teh hangat, ia melihat ayahnya tersenyum kecil, menatap bengkel tanpa berkata apa-apa. Senyum yang sama seperti dulu, saat ia memperbaiki sepeda Dara kecil dan berkata, "Gak ada mesin yang rusak kalau diperbaiki dengan sabar." Dulu, Dara menganggap itu cuma nasihat kuno. Sekarang, kalimat itu terasa seperti doa yang pelan-pelan mulai mengobati sesuatu di dalam dirinya. Hari itu, Dara memutuskan membantu ayahnya membuka bengkel. Walau hanya setengah hari, cuma biar nggak bosan, katanya, menenangkan diri sendiri. Tapi, dalam hatinya ada rasa ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di tempat yang dulu ia jauhi. Mereka membuka pintu kayu yang berderit pelan. Sinar matahari pagi menembus celah atap, menyoroti debu yang menari di udara. Aroma minyak pelumas dan logam panas memenuhi ruangan. Dara menarik napas panjang. Aroma itu, anehnya, tak lagi mengganggu. Beberapa pelanggan lama mulai berdatangan. Ada Pak Darto dengan motor bebek tuanya. Ada juga Andi, tukang ojek, yang setiap pagi mampir hanya untuk ngobrol. Mereka semua tersenyum lega melihat Pak Rahmat kembali duduk di bangkunya, meski hanya memegang kain lap di tangan. "Wah, bengkel Pak Rahmat buka lagi. Nih," seru Andi dengan suara keras. "Langsari jadi rame lagi dong." Pak Rahmat hanya tertawa kecil. "Bukan buka, Endik. Cuma latihan lihat-lihat aja." Yang kerja sekarang, si Dara. Semua orang menoleh ke arah Dara. Ia tersipu malu. Tapi senyum mereka membuat hatinya hangat. Mereka tidak menertawakannya. Mereka justru menatapnya dengan rasa hormat. Mungkin karena melihat anak yang akhirnya meneruskan jejak ayahnya. Siang itu, ketika para pelanggan sudah pulang, Dara dan ayahnya duduk di depan bengkel sambil minum teh. Suara radio memutar lagu lama Rhoma Irama yang serak tapi akrab. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma pasar dari kejauhan. "Dulu kamu benci banget sama bau oli, ya?" tanya Pak Rahmat tiba-tiba. Dara menoleh, sedikit kaget. "Iya, dulu banget." "Kenapa?" tanya ayahnya lagi, dengan nada tenang tapi tajam. Dara menatap cangkir di tangannya lama, sebelum menjawab pelan, "Entahlah, waktu itu aku cuma pengen keluar dari sini. Dari semua yang kelihatan kumuh dan kotor." Pak Rahmat tertawa kecil, tapi suaranya berat. "Ayah ngerti. Kamu pengen hidup yang lebih bersih, lebih teratur." Dara terdiam. "Cuma aneh aja. Ya, dulu aku malu kalau teman-teman sekolah tahu ayah tukang bengkel. Sekarang, aku malah ngerasa bangga." Pak Rahmat menatapnya dengan mata lembut. "Rasa bangga itu bukan karena bengkel ini berubah, Ra, tapi karena kamu udah mulai ngerti. Kerja keras itu nggak selalu terlihat bersih." Kata-kata itu menembus Dara dalam diam. Ia mengangguk pelan. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bergeser. Bukan drastis, tapi nyata. Perasaan malu yang dulu membebani, kini berganti dengan rasa hormat yang menenangkan. Sore
Menjelang malam, langit langsari berwarna jingga. Dan suara mesin terakhir hari itu berhenti. Dara menutup pintu bengkel perlahan, tapi suara kecil membuatnya menoleh. Ayah masih ingat nggak waktu aku kecil sering main di sini? Pak Rahmat tersenyum samar. Ingat, kamu suka ngumpet di bawah meja kerja kan? Dara tertawa kecil. Iya, aku suka mainin bot-bot kecil itu. Terus marah kalau tangan jadi hitam. Pak Rahmat ikut tertawa. Tapi kamu juga yang paling sering bantu ambilin kunci 10 waktu. Ayah bingung, nyari tangan kecil kamu dulu kayak magnet baut. Nyari barang aja, cepat banget. Mereka berdua tertawa. Tawa yang ringan, tapi terasa seperti penyembuhan. Malam itu, saat ayahnya sudah tertidur, Dara duduk sendiri di bengkel. Ia membuka laci kecil di meja kerja. Di dalamnya, ia menemukan beberapa kertas lusuh, catatan tangan, nama-nama pelanggan. Dan di antara itu, selembar foto tua. Foto itu memperlihatkan dirinya saat kecil, duduk di pangkuan ayahnya di depan bengkel. Wajah kecilnya cemberut, sementara tangan ayahnya hitam oleh oli. Tapi ada senyum di wajah Pak Rahmat. Senyum yang hangat dan bangga. Dara menyentuh foto itu pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia baru sadar. Selama ini ayahnya tidak pernah menuntut ia mencintai bengkel ini. Ayahnya hanya ingin ia tidak melupakannya. Keesokan harinya, Dara bangun lebih pagi. Sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah di bengkel. Menyapu lantai, memeriksa perkakas, dan menyalakan lampu kecil di pojok meja. Saat Pak Rahmat keluar, ia terdiam melihat putrinya. Kamu ngapain pagi-pagi begini? Bersihin bengkel, jawab Dara dengan senyum ringan. Biar nanti kalau ada pelanggan, gak kaget lihat tempatnya. Pak Rahmat menghela napas pelan, lalu tertawa kecil. Ya, sudah, tapi jangan lupa sarapan dulu. Dara mengangguk, tapi hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ayahnya memandangnya bukan sebagai anak kecil yang tak mengerti, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di sisinya, bukan di belakang, bukan di seberang. Hari-hari berikutnya mengalir seperti air, kadang sepi, kadang sibuk. Kadang Dara menyesal karena tangannya melepuh saat memegang obeng terlalu keras. Tapi setiap luka kecil itu seperti pengingat bahwa ia kini sedang menjalani sesuatu yang nyata. Tama masih sering datang, kadang membawakan suku cadang, kadang hanya kopi. Mereka bicara tentang hal-hal kecil, tentang pelanggan yang lucu, tentang kabar orang-orang lama, tentang hujan yang terus datang tiap sore. Tapi di antara percakapan ringan itu, ada jarak yang pelan-pelan mencair. Dara mulai merasa tenang setiap kali Tama muncul di pintu bengkel, membawa aroma kopi dan senyum yang tulus. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pergi, Pak Rahmat duduk di bangku kecil sambil menatap langit. Dara, katanya pelan. Iya, kalau nanti ayah nggak bisa kerja lagi, kamu mau terusin bengkel ini? Pertanyaan itu membuat udara di sekitar seolah berhenti. Dara terdiam. Ia menatap tangan ayahnya, penuh bekas luka dan minyak, tapi juga penuh cerita. Ia tidak menjawab langsung, hanya menarik napas panjang dan berkata pelan, entahlah. Ya, tapi aku nggak mau tempat ini mati. Pak Rahmat tersenyum, matanya berkaca. Itu aja udah cukup. Malam itu, hujan turun deras. Suara gemericiknya menutupi hampir semua suara lain. Tapi di tengah hujan, Dara bisa mendengar sesuatu. Suara mesin motor yang dibiarkan menyala di dalam bengkel. Ia menoleh dan melihat ayahnya sedang duduk diam di depan motor tua, dengan tangan yang masih bergetar pelan dituas gas. Suara mesin itu serak, tak sempurna, tapi hidup. Dara mendekat, berdiri di belakang ayahnya. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mendengarkan. Hujan di luar, suara mesin di dalam, dan detak jantung yang terasa di dada. Suara itu membawa Dara kembali ke masa kecilnya. Ketawa,
kejeritan marah, kerasa malu, dan kini kerasa haru yang menenangkan. Ia tahu, mungkin suatu hari suara itu akan berhenti, tapi kenangannya tak akan pernah padam. Dan di malam penuh hujan itu, Dara akhirnya memahami sesuatu. Tidak semua kenangan harus indah untuk bisa dikenang. Kadang, justru yang membuat hati sakit, itulah yang paling tulus mengajarkan kita tentang cinta. Langit Langsari sore itu berwarna abu-abu keperakan. Hujan belum turun, tapi udara sudah lembab, seperti menunggu sesuatu pecah dari langit. Dara duduk di dalam bengkel, menatap meja kerja yang kini mulai rapi. Di hadapannya tergeletak sebuah buku tebal dengan sampul hitam pudar. Buku servis milik ayahnya. Ia menemukannya beberapa hari lalu, terselip di balik laci bawah. Berdebu tapi masih utuh. Kertas-kertas di dalamnya berwarna kekuningan, dengan tulisan tangan yang khas. Huruf miring, sedikit berantakan, tapi tegas. Dara membuka halaman pertama, dan aroma kertas tua bercampur oli langsung menyeruak. Buku itu ternyata bukan sekadar daftar servis. Setiap halaman bukan hanya berisi catatan teknis, tapi juga cerita singkat. Ayahnya selalu menulis sesuatu di bawah setiap perbaikan. Seperti pada satu halaman, motor Honda Straya ganti karburator. Pemilik, Bu Rini, katanya, motor ini satu-satunya kenangan dari almarhum suaminya. Jangan pernah terburu-buru memperbaikinya, katanya. Suara mesinnya seperti suara masa lalu. Dara membacanya pelan, lalu tersenyum kecil. Ayahnya bukan hanya memperbaiki mesin, tapi juga menjaga kenangan orang lain. Ia membuka halaman lain. Yono, ojek, rantai kendor, rantai hati juga, katanya. Lagi berantem sama istrinya. Semoga baikan. Yo, halaman demi halaman. Dara membaca seperti sedang mendengar suara ayahnya bercerita. Catatan-catatan itu sederhana, tapi setiap kalimatnya terasa hidup. Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa mengenal sosok ayahnya yang selama ini ia anggap pendiam dan keras kepala. Ternyata ayahnya penuh empati, penuh rasa. Hanya saja ia menuangkannya dalam bentuk mesin dan tulisan kecil di buku servis. Ketika Dara sampai di pertengahan buku, ia berhenti. Ada satu halaman yang membuatnya terpaku. Tulisan di sana berbeda. Tidak sekadar catatan servis, tapi seperti sebuah surat kecil. Motor Suprafit milik Sari. Ganti oli, bersihin filter, dan tambal ban. Katanya mau pindah ke Jakarta. Cari kerja. Aku nggak sempat bilang. Tapi aku bangga sama anak itu. Semoga dunia di sana nggak sekeras yang ia kira. Dara menatap tulisan itu lama. Nama Sari terdengar familiar. Ia mencoba mengingat, sampai akhirnya terlintas wajah samar. Sari, teman ibunya dulu, yang dulu sering datang ke rumah waktu Dara masih kecil. Perempuan itu lembut, sering membawakan makanan, dan selalu bicara sopan pada ayahnya. Setelah ibu meninggal, Sari sempat beberapa kali datang, lalu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dara menutup buku perlahan. Ada sesuatu yang terasa aneh, hangat, tapi juga menusuk. Apakah ayahnya menyimpan perasaan pada perempuan itu? Sore itu, Dara duduk di teras, menatap hujan yang akhirnya turun. Di dalam rumah, Pak Rahmat sedang tidur. Suara hujan berpadu dengan bunyi tektik air dari talangseng, menciptakan irama yang pelan. Dara menatap buku di tangannya lagi, lalu berkata pelan, bukan untuk didengar siapa-siapa. Ayah, kamu selalu menyembunyikan hal-hal yang indah dalam diam? Ya, keesokan paginya, Tama datang membawa 2 gelas kopi panas. Kamu dari pagi udah di bengkel aja, Rah, katanya sambil menaruh gelas di meja. Dara tersenyum. Lagi baca buku servis ayah. Banyak banget ceritanya. Oh, itu buku legendaris, kata Tama sambil tertawa. Dulu waktu aku bocah, aku pernah bantu nulis 1 baris di situ. Dara menatapnya, heran. Serius? Bagian mana? Tama berpikir sejenak.
Kalau nggak salah, halaman depan banget. Aku waktu itu nulis motor Supra bapakku. Ganti rem belakang. Jangan mahal-mahal, Pak. Iya, tertawa keras. Terus aku dimarahin karena nulis di buku kerjaan orang dewasa. Dara ikut tertawa. Berarti kamu juga bagian dari buku ini, Tam. Tama tersenyum lembut. Kayaknya semua orang di Langsari bagian dari buku itu. Kata-katanya membuat Dara terdiam. Ia menatap buku itu lagi. Menyadari sesuatu, bengkel ini bukan hanya tempat ayahnya mencari nafkah. Bengkel ini adalah arsip kehidupan kecil dari seluruh orang di kampung ini. Dan ayahnya adalah penjaganya. Sore itu, saat hujan mulai reda, Dara duduk di dalam bengkel sendirian. Ia membuka halaman terakhir buku itu, yang belum sempat dibaca. Halaman itu nyaris kosong. Hanya ada satu kalimat di tengah, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Kalau aku berhenti memperbaiki mesin, semoga ada yang mau memperbaiki ingatan tentangku. Dara menggenggam buku itu erat, matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia tahu betul siapa yang dimaksud dalam kalimat itu. Ayahnya menulis itu bukan untuk pelanggan, tapi untuk dirinya sendiri, untuk anak yang suatu hari mungkin akan membaca. Air mata jatuh tanpa suara. Hujan di luar kembali turun, seolah langit ikut menangis. Dara menutup mata, membiarkan semuanya mengalir. Malamnya, Dara duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Pak Rahmat tampak lelah tapi tenang. Ia menatap televisi yang menampilkan berita tanpa suara. Dara membuka buku servis di pangkuannya, lalu bertanya perlahan, "Ya, siapa Sari?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia terdiam lama, menatap layar televisi yang buram. Baru setelah beberapa detik, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh kenangan. "Dia teman lama ibumu, orang baik. Waktu ibu sakit, dia sering bantuin. Setelah itu, ya, kamu tahu sendiri, hidup orang beda-beda jalannya." Dara hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia tahu jawaban itu hanya setengah dari kebenaran. Dan mungkin setengah lainnya adalah hal yang tak perlu diucapkan lagi. Ketika malam semakin larut, Pak Rahmat tiba-tiba berkata, "Dara, kamu tahu nggak, setiap orang yang datang ke bengkel ini selalu ninggalin sedikit cerita. Kadang aku cuma benerin mesin, tapi di baliknya ada hidup yang patah. Ada hati yang masih mau jalan lagi." Dara menatapnya. "Jadi bengkel ini semacam tempat cerita juga ya?" Pak Rahmat tersenyum pelan. "Tempat cerita, tempat dengerin, tempat nyembuhin yang rusak, bukan cuma mesin." Kata-kata itu terasa seperti mantra yang menempel di dada Dara. Ia menatap wajah ayahnya yang mulai keriput, matanya yang lelah tapi lembut. Dan di detik itu, Dara sadar, bengkel ini tidak pernah hanya tentang oli dan mesin. Ia tentang manusia, tentang kesabaran, luka, dan cara memperbaikinya dengan tangan yang jujur. Beberapa hari kemudian, Dara memutuskan sesuatu. Ia membeli buku tulis baru, meletakkannya di atas meja kerja, tepat di samping buku servis lama ayahnya. Di halaman pertama, ia menulis dengan spidol hitam, catatan bengkel Rahmat, diteruskan oleh Dara. Ia tersenyum kecil, lalu menutup buku itu. Bengkel itu kini punya dua penjaga kenangan. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Dan keduanya sama-sama tahu, tidak ada yang benar-benar hilang selama masih ada yang mau mengingat. Malam tiba, suara jangkrik menggantikan suara mesin. Dara mematikan lampu bengkel, tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke meja kerja, ke buku tua yang kini tampak damai di bawah cahaya redup. Lalu ia berbisik pelan, hampir seperti doa, "Terima kasih. Ya, sekarang aku mulai paham." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dara menutup pintu bengkel tanpa rasa sedih. Yang tersisa hanya tenang. Tenang yang baru, tenang yang lahir dari pengertian. Pagi itu, udara Langsari terasa lebih dingin dari biasanya.
Kabut masih bergelayut di antara pepohonan, dan suara ayam tetangga terdengar seperti gema dari jauh. Dara berdiri di depan cermin, mengikat rambutnya pelan, mengenakan kaos bengkel yang sudah mulai pudar. Kaos itu dulu milik ayahnya, sedikit kebesaran di tubuhnya, tapi entah kenapa terasa pas di hati. Ia keluar rumah sambil membawa secangkir kopi dan melihat ayahnya sudah duduk di kursi bambu di depan bengkel. Pak Rahmat tampak lebih tenang hari itu. Tangannya yang dulu gemetar kini mulai kuat lagi, walau masih belum sekuat dulu. Namun setiap kali Dara melihat tangan itu, hatinya selalu bergetar. Itu tangan yang dulu sering membuatnya takut. Keras, kotor, penuh luka dan bekas oli. Tangan yang jarang sekali memeluk. Tapi kini, semakin sering ia perhatikan, tangan itu juga tangan yang selalu bekerja untuknya. Tangan yang tak pernah berhenti, bahkan ketika dunia berhenti peduli. "Udah sarapan, Ra?" Pertanyaan ayahnya terdengar lembut, tapi tetap datar. Khas pria yang hidupnya lebih banyak dihabiskan bersama mesin daripada percakapan. "Udah, ya," jawab Dara sambil duduk di sampingnya. Mereka diam beberapa saat. Kadang memang tak perlu kata-kata, hanya duduk berdampingan sambil menatap bengkel yang perlahan hidup oleh cahaya pagi sudah cukup untuk membuat dunia terasa penuh. Pak Rahmat menatap tangannya sendiri. "Dulu kamu sering takut ya sama tangan ayah?" Pertanyaan itu membuat Dara menoleh pelan. Ia tak menyangka ayahnya akan membahas itu. Suaranya kecil, tapi jujur. "Iya, dulu waktu kecil aku takut. Soalnya tangan ayah selalu kotor, kasar. Aku pikir ayah marah terus." Pak Rahmat menghela napas panjang. Ia menatap jauh ke jalan di depan, seperti mencoba mencari sesuatu dari masa lalu yang sudah lama hilang. "Padahal tangan ini gak pernah niat nakutin kamu. Cuma ayah gak tahu cara lain buat jadi ayah yang kuat." Dara menatapnya lama. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti pisau yang pelen-pelen menyayat lembut. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanya menggenggam tangan ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangan itu masih keras, masih dingin, tapi genggamannya hangat. Hari itu bengkel tidak buka. Pak Rahmat ingin istirahat, dan Dara menemaninya duduk di teras. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang langit yang akhir-akhir ini sering hujan, tentang kucing liar yang sering datang ke dapur, tentang motor tua yang mungkin sudah tak bisa diperbaiki lagi. Namun di sela-sela percakapan, ada kenangan masa kecil yang perlahan muncul, seperti buih di permukaan air yang tenang. "Ayah, masih ingat nggak waktu aku jatuh dari sepeda di depan warung Bu Yani? Ingat, kamu nangisnya heboh banget sampai orang-orang kira kamu patah tulang. Padahal cuma luka kecil, ya kecil. Tapi kamu gak mau diobatin karena takut perih. Akhirnya ayah tiup aja lukanya, biar kamu berhenti nangis." Dara tertawa kecil, tapi suaranya serak. "Dulu aku pikir itu sihir." Pak Rahmat ikut tertawa, tapi matanya berkaca. "Buat ayah, itu juga sihir. Karena waktu kamu berhenti nangis, ayah ngerasa masih bisa ngelindungin kamu." Mereka terdiam lagi, hening, tapi bukan hening yang kosong. Hening yang berisi kenangan, penyesalan, dan rasa terima kasih yang tak pernah sempat diucapkan. Menjelang siang, Dara pergi ke pasar membeli sayur. Saat ia kembali, ia melihat ayahnya sedang duduk di dalam bengkel, memperhatikan motor lama yang sudah berdebu. Motor itu dulu milik ibunya, Supra hitam yang selalu dipakai ke pasar, ke sekolah, bahkan waktu mengantar Dara ke lomba menggambar di SD. Pak Rahmat sedang membersihkan bagian jok dengan kain basah. "Masih ingat motor ini?" tanyanya tanpa menoleh. Dara mendekat pelan, menyentuh setangnya. "Ingat, ini motor yang pertama kali bikin aku marah ke ayah." Pak Rahmat tertawa kecil. "Waktu itu kenapa ya?" "Karena ayah gak mau beliin aku motor sendiri," jawab Dara
sambil tersenyum. Padahal aku udah SMA dan semua teman-temanku punya. Pak Rahmat menatapnya. Kali ini lebih serius. Dara, waktu itu ayah bukan gak mau, cuma belum mampu. Tapi ayah tahu, kamu gak ngerti itu. Dara menunduk, wajahnya memerah. Maaf ya, aku dulu jahat banget. Pak Rahmat menggeleng. Enggak, kamu cuma pengen jadi remaja biasa. Cuma ayah yang waktu itu nggak bisa jadi ayah biasa. Sore, turun perlahan. Cahaya matahari menembus atap bengkel, membuat partikel debu di udara terlihat berkilau. Dara duduk di lantai, sementara ayahnya masih membersihkan mesin. Dara memperhatikan tangan ayahnya. Kuku-kukunya hitam, ruas jarinya retak, kulitnya penuh bekas luka bakar kecil. Tapi setiap gerakannya lembut dan hati-hati. Tangan itu tahu betul di mana harus menekan, di mana harus berhenti, dan kapan harus diam. Yah, dulu waktu ibu masih ada, ayah pernah meluk dia nggak? Pak Rahmat terdiam. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tapi bukan tanpa alasan. Dara ingin tahu, apakah tangan yang dulu terasa dingin itu pernah benar-benar hangat untuk seseorang. Ayah. Suaranya pelan. Ayah bukan orang yang pandai meluk, tapi ayah selalu nyuci piring tiap kali ibu masak. Ayah kira itu udah cukup buat bilang aku sayang. Dara tersenyum sedih. Berarti ayah juga sayang sama aku. Cuma caranya beda ya. Pak Rahmat menatapnya, matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Iya Ra, dari dulu cuma kamu yang ayah punya. Tapi ayah takut kalau terlalu sering nyentuh, kamu malah jauh. Malam itu, Dara tidak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin, memandangi tangannya sendiri. Bersih, tapi kini mulai kasar karena sering bekerja di bengkel. Ia teringat genggaman ayahnya siang tadi. Teringat kata yang diucapkan dengan suara parau, tapi penuh cinta. Lalu ia menulis di buku barunya, di bawah catatan pertama yang ia buat sebelumnya. Hari ini aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan pelukan. Kadang, cinta datang lewat tangan yang kotor, tapi selalu bekerja untuk kita. Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Langsari, sepi. Dara duduk di depan bengkel sambil menatap air menetes dari atap seng. Pak Rahmat duduk di sebelahnya, mengenakan jaket tua. Dara, katanya pelan. Kamu tahu nggak kenapa ayah dulu betah banget di bengkel? Dara menoleh. Kenapa? Karena setiap suara mesin yang nyala, ayah ngerasa masih dibutuhin. Dan setiap tangan ayah kotor, ayah ngerasa masih berguna. Dara menatap ayahnya lama. Lalu ia menjawab pelan. Sekarang, ayah nggak perlu kotor buat berguna ya. Cukup ada di sini aja. Udah cukup buat aku. Pak Rahmat menatap putrinya. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia mengulurkan tangan. Tangan yang kasar, penuh luka, tapi penuh kasih. Dara menggenggamnya erat. Dan di tengah hujan Langsari yang turun lembut, tangan yang dulu tak pernah memeluk, akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Di genggaman anaknya. Malamnya, ketika Dara menulis lagi di buku servis barunya, ia menulis satu kalimat. Hari ini aku akhirnya dipeluk. Bukan dengan tangan lembut, tapi dengan seluruh kehidupan yang pernah ayah jalani. Ia menutup buku itu perlahan, memandangi langit di luar jendela yang masih diselimuti gerimis. Bagi Dara, dunia terasa lebih kecil malam itu, tapi juga lebih utuh. Sudah seminggu, hujan tak benar-benar berhenti di Langsari. Langit selalu abu-abu, tapi bukan yang suram. Justru seperti selimut lembut yang menenangkan. Bengkel Rahmat tetap buka. Walau pelanggan tak seramai biasanya, Dara sudah mulai terbiasa dengan ritme baru. Bangun pagi, menyiapkan kopi untuk ayahnya, membersihkan meja kerja, lalu menunggu suara motor pertama hari itu. Kadang, suara itu datang dari jauh. Dan entah kenapa, setiap kali ia mendengarnya, hatinya berdebar dengan ritme yang sama. Tama, motor bebek tua yang selalu ia bawa berisiknya bukan main. Tapi Dara tahu,
Begitu ia berhenti di depan bengkel, suasana akan berubah. Lebih hidup, lebih hangat. Pagi, montir baru. Seru Tama sambil turun dari motor, menenteng tas ransel yang sudah basah sebagian. Dara menoleh dari meja kerja. Motor kamu tuh udah gak bisa diselamatin, Tam. Makanya aku kesini tiap hari. Biar kamu selamatin aku sekalian. Dara pura-pura tak menggubris, tapi ujung bibirnya menahan senyum. Tama selalu punya cara membuat suasana jadi ringan. Bahkan di tengah hujan yang tak berhenti. Hari itu, ia datang bukan cuma untuk memperbaiki motor. Tama membawa sesuatu. Sebuah radio tua yang nyaris tak berbentuk, berkarat di beberapa bagian. Nemunya di gudang sekolah. Katanya, ini radio zaman ayahmu dulu masih aktif kerja. Mungkin kamu bisa becelon? Dara menatap radio itu lama, lalu mengelus bagian atasnya yang penuh debu. Ia menatap Tama, yang kali ini tampak sedikit berbeda, lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Sambil membersihkan radio, Dara bertanya pelan, "Tam, kenapa kamu masih betah di Langsari? Dulu kamu sempat bilang pengen kerja di kota kan?" Tama diam sejenak. Hujan di luar terdengar pelan, jatuh ke tanah basah, menambah keheningan. Di antara mereka ada banyak alasan, katanya akhirnya. Salah satunya karena di sini ada yang belum selesai. Belum selesai? Tanya Dara, menoleh. Tama tersenyum samar. Iya, kadang kita nggak perlu pergi jauh buat nemuin yang hilang. Kadang yang hilang itu cuma nunggu kita berhenti nyari. Dara menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Ia kembali fokus pada radio di tangannya. Namun dalam hati, ia tahu kalimat Tama itu bukan cuma tentang radio tua. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menyalakan radio itu. Suara statis pelan mengisi ruangan, disusul dentingan musik lawas yang lirih. Suara penyiar perempuan dari masa lalu. Dara menatap Tama, tak percaya. "Kamu serius ini nyala?" Tama tertawa lepas. "Kayaknya radio ini cuma butuh disentuh orang yang sabar." "Berarti kamu bukan orangnya," balas Dara cepat, membuat Tama pura-pura tersinggung. Namun, di tengah tawa itu, ada perasaan lain yang muncul. Kehangatan yang tenang, bukan cinta yang berlebihan. Bukan ketertarikan yang tiba-tiba, hanya rasa nyaman. Seperti duduk di depan api unggun kecil setelah hujan panjang. Sore itu, mereka duduk di teras bengkel, mendengarkan radio yang kini memutar lagu-lagu nostalgia. Pak Rahmat ikut duduk bersama mereka, membawa 3 cangkir teh hangat. "Wah, lagu ini," gumamnya. "Zaman ayah masih pacaran sama ibu kamu." Dara dan Tama menoleh bersamaan. Pak Rahmat tersenyum tipis, matanya menerawang. "Dulu, ibu kamu suka nyanyi lagu ini waktu masak. Suaranya kecil, tapi ayah selalu dengar dari bengkel." Suasana menjadi diam sejenak. Lagu lawas itu mengisi udara dengan lembut, membawa aroma masa lalu yang tak bisa dijelaskan. Dara melihat wajah ayahnya, tenang tapi lembut, seperti seseorang yang akhirnya bisa berdamai dengan ingatan. Tama ikut diam. Dan di tengah hening itu, ada sesuatu yang halus terjadi. Rasa kehilangan berubah menjadi rasa syukur. Beberapa hari kemudian, Tama datang lagi. Kali ini membawa 2 bungkus nasi pecel. Aku traktir, tapi jangan berharap lauknya mewah," katanya sambil menaruh bungkus itu di meja. Dara menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Aku nggak butuh mewah, asal nggak basi." Mereka makan bersama di depan bengkel yang sepi. Angin sore meniup pelan rambut Dara dan sesekali membuat kertas servis di meja terangkat. Pak Rahmat sedang tidur siang di dalam rumah. Jadi, suasana benar-benar tenang. "Tam," kata Dara tiba-tiba, "kamu inget nggak waktu kecil kita main di sungai belakang SD?" Tama mengangguk sambil tertawa. "Yang kamu jatuh gara-gara mau ambil ikan? Terus aku malah ketawa." "Bukan,
Jawab Dara pura-pura cemberut. Yang kamu bilang pengen jadi nelayan, padahal nggak bisa renang. Oh iya, Tama menepuk kening. Aku hampir tenggelam waktu itu. Untung kamu tarik aku. Dara tertawa kecil. Aku juga hampir ikut tenggelam. Tawa mereka pecah. Tapi di baliknya ada rasa rindu akan masa yang jauh. Masa di mana semua masih sederhana. Belum ada luka, belum ada kehilangan. Namun kini keduanya sudah dewasa. Dan di antara serpihan masa kecil itu, mereka menemukan sesuatu yang baru. Pertemuan dua jiwa yang sama-sama ingin pulih. Sore semakin redup. Tama pamit pulang. Tapi sebelum naik motornya, ia berkata pelan, "Ra, kalau suatu hari kamu pengen keluar dari Langsari, jangan takut ya." Kenapa? 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 Karena nggak semua perpisahan itu kehilangan. Kadang, itu cuma cara hidup ngajarin kita buat lebih kuat. Dara menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, Tama tidak bicara tentang kota atau pekerjaan. Ia bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang ayahnya, tentang masa lalu, tentang hal-hal yang belum selesai, tapi tidak perlu diselesaikan dengan tergesa. Malam itu, Dara menulis lagi di buku servis barunya. Tulisan tangannya mulai menyerupai tulisan ayahnya. Sedikit miring, tapi penuh makna. Hari ini aku belajar bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal. Ada yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa tersenyum di antara kenangan. Ia menutup bukunya, menatap lampu bengkel yang mulai redup. Suara hujan terdengar lagi di luar, tapi kali ini terasa menenangkan, bukan menyedihkan. Dara tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Keesokan paginya, Tama tidak datang. Hujan turun sejak subuh, dan jalanan tergenang. Dara duduk di dalam bengkel, menatap radio tua yang mereka perbaiki bersama. Radio itu kini diam. Tapi entah kenapa, keheningannya terasa seperti kehadiran Tama sendiri. Hangat dan jujur. Pak Rahmat masuk dari dapur, membawa 2 gelas kopi. "Temen kamu nggak datang?" tanyanya. Dara menggeleng. "Mungkin lagi sibuk." Pak Rahmat menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kadang orang baik nggak pergi, Ra. Mereka cuma berhenti sebentar." Dara menatap ayahnya, lalu tersenyum. "Iya ya, aku tahu." Hari itu, Dara menyalakan radio sekali lagi. Suara statis memenuhi ruangan sebentar, lalu pelan-pelan berubah menjadi lagu lama. Lagu yang sama seperti dulu, yang disukai ibunya. Ia menutup matanya, mendengarkan, dan di tengah suara hujan, Dara merasa tidak sendirian. Ada ayahnya di ruang sebelah, ada kenangan ibunya di udara, dan ada seseorang, entah di mana, yang pernah mengajarinya bahwa luka juga bisa menjadi tempat pulang. Malam di Langsari terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, hanya sisa hujan yang menetes pelan dari ujung atap seng. Dara duduk di ruang tengah, menatap meja kecil, tempat tumpukan buku servis lama ayahnya tersusun rapi. Di antara buku-buku itu, ada satu amplop berwarna kecoklatan yang baru ia temukan sore tadi, terselip di dalam laci kayu bengkel yang sudah mulai lapuk. Amplop itu tidak berisi nama penerima, hanya tulisan tangan ayahnya di sudut kiri. Untuk yang pergi tanpa pamit. Dara memegang amplop itu lama. Jantungnya berdegup pelan, tapi berat. Ia tahu, apapun isinya, mungkin akan mengubah cara ia melihat ayahnya. Dan juga masa lalu keluarganya. Ia membuka amplop itu perlahan, takut merusaknya. Kertas di dalamnya sudah menguning, tapi tulisan tangan ayahnya masih jelas terbaca. Tidak terlalu rapi, tapi penuh perasaan yang sulit disembunyikan. "Sari, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Mungkin tidak, tapi aku menulis ini karena beberapa kata lebih baik ditulis daripada disimpan. Waktu kamu terakhir datang, kamu bilang ingin meninggalkan Langsari karena di sini terlalu banyak kenangan. Aku diam waktu itu, karena aku juga sedang berjuang
melupakan hal yang sama. Tapi malam ini aku sadar, kenangan tidak perlu dilupakan. Ia cuma perlu diterima, supaya tidak terus menyakitkan. Kalau suatu hari kamu baca surat ini, tolong tahu satu hal. Aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Dunia kita memang tidak berjalan beriringan. Tapi aku selalu mendoakanmu baik-baik saja. Salam, Rahmat. Dara menatap surat itu lama. Matanya panas. Tenggorokannya terasa kering. Nama Sari muncul lagi. Sosok yang dulu hanya samar di ingatan masa kecilnya, kini muncul sebagai potongan penting dalam hidup ayahnya. Tiba-tiba, semua catatan di buku servis, semua keheningan ayahnya, semua sikap dingin yang dulu ia salah artikan, terasa masuk akal. Dara memandangi tulisan itu sekali lagi. Ada bagian kecil di bawah surat yang tampak baru ditambahkan. Tinta lebih mudah, goresannya lebih lambat. Dan kalau suatu hari Dara membaca ini, tolong jangan salah paham. Kadang orang tua juga butuh tempat untuk belajar, mengucapkan selamat tinggal. Air mata Dara menetes pelan ke atas surat itu, membasahi sebagian huruf. Ia terdiam, menatap kertas itu lama, membiarkan dadanya menghangat di antara rasa sedih dan lega. Ayahnya ternyata pernah mencintai seseorang setelah ibu pergi. Tapi cinta itu tidak pernah ia bawa kemana-mana. Ia simpan, seperti ia menyimpan semua hal. Diam-diam, dalam bentuk kerja keras. Dalam bentuk tangan yang kasar, tapi setia. Keesokan paginya, Dara membawa surat itu ke bengkel. Ayahnya sedang duduk di kursi bambu, menatap jalan. Langit masih mendung, tapi udara cukup segar. Ayah, katanya pelan, aku nemuin sesuatu. Pak Rahmat menoleh, matanya langsung tertuju pada amplop di tangan Dara. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menatap. Dalam dan sedikit gugup. Aku baca semuanya. Lanjut Dara pelan. Aku nggak marah. Ya, cuma aku pengen tahu siapa Sari buat ayah sebenarnya. Pak Rahmat menunduk lama. Suaranya keluar pelan, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri. Dia orang baik. Dulu bantuin ayah waktu ibu kamu sakit. Setelah kamu dan ibu makin sibuk di rumah sakit, dia sering bantu ngurus bengkel. Tapi waktu ibu pergi, ayah nggak tahu cara buat terus hidup. Dia datang lagi waktu itu. Tapi ayah malah nyuruh dia pergi. Kenapa? Pak Rahmat menarik napas panjang. Karena ayah takut. Takut kamu salah paham. Takut kamu pikir ayah nggak setia sama ibu kamu. Dara menatapnya. Air mata mulai menetes tanpa sadar. Ya, kenapa ayah nggak cerita dari dulu? Pak Rahmat tersenyum kecil. Matanya berkaca. Karena ayah pikir kamu belum siap. Dan mungkin ayah juga belum siap dimaafkan. Mereka terdiam lama. Suara hujan dari kejauhan terdengar lagi. Tapi kali ini seperti musik latar dari perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dara menggenggam tangan ayahnya pelan. Tangan yang dulu ia takuti kini terasa paling hangat. Ya, katanya lirih. Aku nggak pernah marah. Aku cuma sedih karena baru tahu ayah selama ini banyak nyimpan sendiri. Pak Rahmat menatapnya, lalu mengangguk pelan. Sekarang ayah udah nggak nyimpan apa-apa lagi. Semua udah ayah titipin ke kamu. Sore itu, Dara menulis lagi di buku servis barunya. Di halaman berikutnya, ia menyalin sebagian isi surat ayahnya tanpa mengubah satu kata pun. Di bawahnya, ia menambahkan satu baris. Mungkin cinta tidak selalu harus diteruskan. Kadang, cukup dikenang supaya kita ingat bahwa kita pernah hidup sepenuhnya. Ia menutup buku itu, lalu meletakkannya di samping radio tua. Radio itu kini sudah diam, tapi Dara tidak berusaha menyalakannya. Bagi dirinya, keheningan itu sudah cukup bercerita. Malam mulai turun. Pak Rahmat duduk di kursi bambu di teras. Sementara Dara menyiapkan teh hangat. Ia menyerahkan satu cangkir ke ayahnya, lalu duduk di samping. Tak ada obrolan besar malam itu. Hanya hening
yang penuh makna, ditemani suara air menetes di talangseng. Di langit, samar-samar terlihat bulan setengah di balik awan. Pak Rahmat menatapnya, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Rah, hidup itu kayak surat yang gak selalu dikirim. Tapi asal kita tulis dengan jujur, rasanya udah cukup." Dara tersenyum pelan, lalu menatap wajah ayahnya yang mulai menua. Dan aku bersyukur masih sempat membacanya. Ya, malam itu, sebelum tidur, Dara membuka buku servis sekali lagi. Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum memejamkan mata. Tidak semua yang tak terkirim itu sia-sia. Kadang, justru di sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling tenang. Lalu ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan membiarkan cahaya bulan masuk lewat jendela. Untuk pertama kalinya, Langsari terasa benar-benar damai. Bukan karena tak ada luka, tapi karena semua luka akhirnya diterima. Sudah seminggu sejak Dara menemukan surat ayahnya. Hari-hari terasa berjalan lebih perlahan, tapi juga lebih ringan. Bengkel tua itu kini bukan lagi tempat yang penuh diam dan beang-beang masa lalu, melainkan ruang kecil yang dipenuhi obrolan ringan, tawa pelan, dan aroma teh hangat di sore hari. Dara mulai membantu ayahnya setiap pagi. Ia membersihkan meja kerja, mencatat pesanan di buku servis baru, dan kadang menemani ayahnya makan siang di teras bengkel. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu membuat Dara sadar, ternyata kedekatan tidak selalu butuh kata-kata. Kadang cukup dengan berada di tempat yang sama, dalam keheningan yang saling mengerti. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pulang, Dara kembali memperhatikan radio tua di pojok bengkel. Kotaknya berdebu, antenanya bengkok, dan kabelnya sudah mengelupas. Namun entah kenapa, sore itu ia ingin mencoba menyalakannya lagi. "Ayah," katanya pelan, "radio ini masih bisa nyala nggak ya?" Pak Rahmat yang sedang menggulung kabel menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Kayaknya udah lama rusak. Terakhir nyala waktu kamu masih kecil." Dara menatapnya dengan mata berbinar kecil. "Kalau aku benerin, boleh?" Pak Rahmat tertawa kecil. "Kamu mau benerin? Heh, kamu bisa." "Ya, kan aku anak montir," jawabnya ringan sambil tersenyum. Dara membuka bagian belakang radio itu dengan obeng kecil. Ia meneliti tiap kabel, kapasitor, dan plat tua dengan hati-hati. Tiap bunyi gesekan logam terasa seperti suara masa lalu yang berbisik pelan, seolah radio itu menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dihidupkan lagi. Sementara itu, Pak Rahmat hanya memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu di wajahnya, campuran kagum dan nostalgia. Benda itu dulu sering ia nyalakan setiap pagi sebelum bekerja untuk mendengarkan lagu-lagu lama yang disukai istrinya. Kini, melihat Dara membetulkannya, seperti melihat kenangan hidup kembali, tapi dalam bentuk yang lebih lembut. Setelah hampir 2 jam, Dara menatap radio itu dengan sedikit ragu. "Ya, coba kita colok ya." Pak Rahmat mendekat, membantu menyambungkan kabel ke stop kontak. Mereka berdua menahan napas saat tombol on ditekan. Awalnya hanya bunyi statis, suara gemeretak yang serak. Lalu, perlahan, suara musik pelan terdengar. Gemeretak itu berganti menjadi melodi lawas. Lagu lama yang lembut, mengalun samar dari speaker kecil yang berdebu. "Kau datang membawa cahaya di hari yang pernah gelap." Pak Rahmat terpaku. Lagu itu, lagu yang dulu sering diputar almarhum istrinya. Setiap sore menjelang maghrib, ia menatap Dara yang juga terdiam, tersenyum pelan sambil menatap radio itu. Tidak ada yang bicara, hanya suara musik yang seolah menembus waktu, menyatukan sesuatu yang dulu terpisah. Hujan turun pelan di luar bengkel. Cahaya sore memantul di genangan air. Sementara lagu terus berputar, Pak Rahmat duduk perlahan di kursi kayu dan tanpa sadar menutup matanya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya rumah kecil itu
tidak lagi terasa sepi. Ada suara lagi di dalamnya. Ada kehidupan yang kembali berdetak. Dara memperhatikan ayahnya lama. Ada perasaan haru yang hangat di dadanya. Mungkin inilah yang disebut dengan berdamai. Bukan melupakan, tapi membiarkan hal-hal lama bernafas kembali dengan tenang. Setelah lagu selesai, Dara memutar tombol volume, lalu menatap ayahnya. "Ya," katanya pelan. "Radio ini ternyata nggak rusak, cuma kabelnya putus di dalam." Pak Rahmat menatapnya dengan senyum kecil. "Kadang yang rusak itu bukan barangnya, Ra, tapi kenangan di dalamnya." Dara terdiam sebentar, lalu ikut tersenyum. "Iya, tapi kalau kenangannya udah diperbaiki, barangnya bisa nyala lagi." Pak Rahmat mengangguk. "Mungkin begitu juga dengan hati kita." Malam itu, radio kembali menyala di ruang tengah rumah mereka. Dara menaruhnya di atas meja, di samping buku servis baru. Ia menulis catatan kecil di halaman terakhir buku itu. Hari ini, radio menyala lagi. Mungkin bukan cuma alatnya yang hidup, tapi juga hati kami. Ayahnya duduk di kursi bambu, menikmati teh panas, sambil mendengarkan lagu-lagu lawas yang lembut. Dara menatap ayahnya, lalu menatap keluar jendela. Hujan telah berhenti, dan bulan mulai muncul. Suara radio mengisi ruangan. Tapi yang paling terdengar jelas malam itu adalah keheningan yang damai. Bukan lagi hening karena kehilangan, melainkan hening karena sudah menemukan kembali sesuatu yang hilang lama. Beberapa hari kemudian, Dara menggantung papan kecil di depan bengkel. Tulisan di atasnya sederhana, tapi penuh makna. "Bengkel Rahmat dan Dara, perbaiki mesin, rawat kenangan." Orang-orang yang lewat sering tersenyum membaca tulisan itu. Mereka tidak tahu cerita di baliknya. Tapi bagi Dara dan ayahnya, tulisan itu adalah tanda bahwa kehidupan, seberat apapun, selalu bisa diperbaiki, asal ada yang mau mencoba. Malam menjelang lagi. Dara mematikan lampu bengkel, lalu berdiri di depan pintu. Radio di dalam rumah masih menyala pelan, memutar lagu-lagu yang membuat hati terasa tenang. Di luar, suara hujan kembali turun. Tapi kali ini, Dara tidak merasa dingin. Ia tahu, di balik setiap hujan, selalu ada cahaya kecil yang setia menunggu. Seperti radio tua yang tak pernah benar-benar mati, hanya menunggu untuk dihidupkan kembali oleh tangan yang sabar. Kadang, hidup nggak butuh jawaban, pikir Dara. Cukup keberanian untuk menyalakan lagi hel-hel yang pernah kita matikan. Ia tersenyum, melangkah masuk, dan menutup pintu perlahan. Suara radio masih mengalun lembut, menjadi latar dari malam yang penuh kedamaian. Langsari akhirnya benar-benar tenang. Pagi di Langsari terasa berbeda. Udara masih dingin, tapi tak lagi murung. Kabut tipis menutupi jalan kecil di depan bengkel. Sementara sinar matahari menembus sela-sela pepohonan jati di kejauhan. Dara membuka jendela rumah, membiarkan udara pagi masuk bersama aroma tanah yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di meja makan, Pak Rahmat sudah duduk dengan secangkir kopi hitam. Ia menatap ke arah luar, ke jalan yang mulai ramai oleh suara sepeda dan tukang sayur lewat. Ketika Dara datang membawa 2 potong roti, ayahnya tersenyum kecil. "Udara pagi ini enak." "Ya," katanya. Dara mengangguk pelan. "Kayaknya udah lama kita nggak lihat langit secerah ini." Pak Rahmat menatap putrinya sejenak. Wajah yang dulu sering terlihat gelisah, kini tampak lebih tenang. Ia tahu, bukan langit yang berubah. Mereka yang akhirnya belajar melihatnya dengan cara berbeda. Setelah sarapan, Dara duduk di depan bengkel sambil mencatat pesanan pelanggan di buku servis. Tulisan tangannya kini lebih rapi, lebih tenang, seolah setiap hurufnya ditulis dengan napas yang sudah berdamai. Radio di dalam rumah masih memutar lagu pelan. Suara yang kini jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pak Rahmat memperhatikan putrinya dari balik meja kerja. Ia tidak banyak bicara, tapi dalam hati
ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Anak yang dulu sering kabur dari percakapan, kini duduk di sampingnya, mencatat, tersenyum, sesekali menyalakan mesin. Waktu ternyata memang punya caranya sendiri untuk mempertemukan kembali hal-hal yang dulu sempat retak. Menjelang siang, seorang pelanggan datang, lelaki parubaya dengan sepeda motor tua yang sudah karatan. Ia bercerita kalau motor itu peninggalan ayahnya dan ia ingin memperbaikinya meski katanya sudah nggak bisa jalan lagi. Pak Rahmat tersenyum. Bisa dicoba. Kadang yang kelihatan rusak belum tentu nggak bisa diperbaiki. Dara menatap lelaki itu lama. Kalimat ayahnya terasa akrab, seperti gema dari sesuatu yang pernah mereka alami sendiri. Ia membantu memperbaiki motor itu, mengganti busi, membersihkan karburator, memeriksa oli. Setelah beberapa jam, motor tua itu akhirnya menyala lagi. Dengan suara berat tapi hangat, lelaki itu tersenyum lebar. Wah, hidup lagi Pak. Makasih ya, ini motor kenangan. Jadi saya seneng banget. Pak Rahmat menepuk bahunya. Kenangan nggak perlu dibuang, cukup dijaga. Asal tahu kapan waktunya jalan lagi. Dara mendengar kalimat itu sambil menahan senyum. Ia tahu ayahnya sedang bicara lebih dari sekadar mesin. Ia sedang berbicara tentang mereka, tentang hidup yang pernah terhenti dan kini mulai berjalan lagi. Sore itu, setelah bengkel tutup, Dara berjalan sendiri ke bukit kecil di belakang rumah. Dari sana, seluruh kota Langsari terlihat, atap rumah, sawah hijau, sungai kecil yang berliku, dan matahari yang mulai turun perlahan. Ia membawa buku servis kecil dan pena, kebiasaan yang kini menjadi ritualnya setiap sore. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis pelan, "Hari ini, aku belajar sesuatu. Kadang, langit tidak berubah. Hanya cara kita menatapnya yang berbeda. Dulu aku melihatnya sebagai tanda kehilangan. Sekarang, aku melihatnya sebagai ruang untuk memulai lagi." Ia menatap langit jingga di atas Langsari. Warna senja menari di atas awan. Dan untuk pertama kalinya, Dara tidak merasa terjebak di masa lalu. Ia merasa berada di tempat yang tepat, di rumah, di waktu yang pas, dengan hati yang tenang. Saat kembali ke rumah, Pak Rahmat sedang duduk di teras, menatap radio tua yang kini menjadi penghuni tetap meja. Suara lembut penyiar radio terdengar dari dalam. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa mengulang maknanya. Selamat sore untuk kalian yang sedang belajar berdamai dengan hari-hari kemarin. Dara tersenyum mendengar itu, lalu duduk di samping ayahnya. Ayah, aku tadi ke bukit belakang. Langitnya indah banget. Pak Rahmat menatapnya pelan. Langit di Langsari memang gak pernah berubah. Cuma kadang kita terlalu sibuk lihat tanah. Dara tertawa kecil. Mungkin dulu aku gitu. Ya, sekarang aku pengen mulai lihat ke atas. Pelan-pelan. Pak Rahmat mengangguk, matanya teduh. Kamu udah tumbuh, Ra. Tapi jangan lupa, kalau nanti kamu mau pergi lagi, rumah ini tetap nungguin kamu. Dara menatap wajah ayahnya. Ada kedewasaan yang baru di sana, dan kehangatan yang dulu jarang terlihat. Ia menunduk, menggenggam tangan ayahnya. Aku tahu. Ya, tapi untuk sekarang, aku belum mau pergi. Malam turun perlahan. Radio masih menyala, memutar lagu instrumental pelan. Cahaya lampu pijar menerangi bengkel kecil yang kini terasa hidup. Bukan karena banyak pelanggan, tapi karena di dalamnya ada dua hati yang saling mengerti tanpa banyak kata. Dara menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang muncul perlahan, kecil tapi nyata. Ia teringat lagi kote-kota ayahnya dulu. Hidup itu kayak mesin tua, kadang mogok. Tapi kalau sabar diperbaiki, dia bisa jalan jauh. Dan malam itu, Dara percaya hidupnya akan berjalan jauh. Bukan karena sudah sempurna, tapi karena ia sudah tahu arah yang ingin ia tuju. Keesokan paginya, ia menulis catatan baru di buku servis.
bukan tentang pelanggan, tapi tentang dirinya sendiri. Bengkel ini bukan cuma tempat memperbaiki mesin. Ini tempat aku memperbaiki hubungan, kenangan, dan cara pandangku terhadap hidup. Terima kasih, Langsari. Sudah jadi saksi sunyi dari dua orang yang akhirnya belajar bicara lagi. Ia menutup buku itu, menatap langit yang mulai biru di atas sana. Langit yang dulu terasa berat, kini tampak ringan, luas, dan penuh harapan. Di bawah langit itu, Dara berjalan ke arah bengkel, membantu ayahnya membuka pintu. Seperti biasa, suara kunci, suara besi, dan radio yang mulai menyala menjadi tanda dimulainya hari baru. Dan di antara semua suara itu, ada satu hal yang kini paling jelas terdengar. Suara kehidupan yang perlahan pulih. Satu putaran waktu demi satu. Kadang, langit tidak perlu berubah, pikir Dara. Yang perlu berubah hanyalah hati yang menatapnya. Langsari kembali tenang, seperti biasanya. Musim hujan perlahan berganti ke kemarau. Dan jalanan yang dulu licin, kini mulai dipenuhi daun kering yang berjatuhan. Bengkel kecil di tepi jalan itu tetap berdiri dengan papan kayu. Sederhana bertuliskan, Bengkel Rahmat dan Dara, perbaiki mesin, rawat kenangan. Setiap pagi, Dara membuka bengkel bersama ayahnya. Rutinitas sederhana itu kini menjadi sesuatu yang berarti. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga pengingat bahwa hidup bisa berjalan dengan cara yang lebih lembut. Suatu pagi, Dara menerima surat. Amplopnya berwarna putih polos tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah menjaga bengkel ini. Dunia mungkin tidak adil, tapi di tangan orang-orang seperti kalian, ia masih terasa hangat." Tidak ada tanda tangan, tapi Dara tahu pasti siapa yang menulisnya. Bu Sari, wanita yang dulu hadir sebentar dalam hidup ayahnya, lalu menghilang seperti angin sore yang meninggalkan wangi hujan. Dara menatap surat itu lama. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada getir, hanya rasa syukur. Karena kini, ia tahu cinta bisa hadir dalam banyak bentuk dan semuanya layak untuk dikenang tanpa perlu dimiliki. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat jatuh sakit ringan. Bukan sesuatu yang serius, hanya kelelahan karena terlalu lama bekerja di bawah panas. Namun bagi Dara, waktu itu terasa melambat. Setiap batuk ayahnya, setiap langkah pelan menuju kursi bambu, terasa seperti pengingat bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Sore itu, Dara duduk di samping ayahnya di teras. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara radio dari dalam rumah terdengar sayup. Mereka tidak berbicara lama, hanya duduk, menikmati senja yang turun perlahan. "Rah," ujar Pak Rahmat pelan. "Ayah pengen bilang makasih. Udah balik, udah mau tinggal di sini lagi." Dara menatapnya, tersenyum kecil. "Justru aku yang harus makasih, ya, karena ayah gak pernah berhenti nunggu." Pak Rahmat menghela napas pelan. "Kamu tahu, dulu ayah sering takut kamu gak akan pulang. Tapi sekarang, ayah sadar, pulang itu bukan soal jarak, soal keberanian buat menghadapi yang ditinggalkan." Dara menatap langit yang mulai gelap, dan aku baru ngerti. Ya, kadang yang kita cari di luar sana ternyata cuma perasaan yang bisa kita temuin di rumah. Malam itu, setelah ayahnya tertidur, Dara menulis sesuatu di buku servis mereka. Kali ini bukan tentang pelanggan, bukan tentang catatan harian. Ia menulis sesuatu yang terdengar seperti ucapan selamat tinggal, tapi dengan nada yang damai. Semua orang punya jalannya masing-masing, tapi setiap langkah akan selalu membawa kita kembali, entah pada tempat, orang, atau kenangan yang dulu membuat kita belajar jadi manusia. Mungkin itulah arti pulang yang sebenarnya. Ia menutup buku itu, menatap bengkel yang kini gelap. Hanya satu lampu kecil di atas meja yang masih menyala, cukup untuk menerangi radio tua yang kini menjadi saksi bisu kisah mereka. Beberapa minggu kemudian,
Dara mulai membuat rencana kecil. Ia ingin membuka bengkel cabang di kota sebelah, bukan untuk meninggalkan Langsari, tapi untuk membawa semangat yang sama ke tempat baru. Ia tahu, waktunya sudah tiba untuk melangkah lagi. Namun kali ini, langkahnya bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai bersama ayahnya. Saat ia menceritakan rencana itu, Pak Rahmat hanya tersenyum. Pergilah, Ra, tapi jangan pernah lupa, bengkel ini akan selalu jadi rumahmu, tempat kamu bisa pulang kapanpun kamu lelah. Dara mengangguk pelan, menahan haru. Aku nggak akan lupa. Ya, hari keberangkatan pun tiba. Langsari masih diselimuti kabut pagi, dan udara terasa lembab oleh embun yang belum kering. Dara berdiri di depan bengkel, menatap papan kayu itu sekali lagi. Tangannya menyentuh tulisan yang ia buat bersama ayahnya. Huruf demi huruf, seperti menyimpan kenangan dalam serat kayunya. Radio dari dalam rumah masih menyala, memutar lagu lama yang dulu sering diputar ibunya. Lagu yang kini terasa seperti doa penutup dari perjalanan panjang mereka berdua. Pak Rahmat berdiri di samping pintu, menatap putrinya dengan mata yang lembut. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangan, senyum di wajahnya tenang. Dara membalas lambaian itu sambil tersenyum, lalu berjalan perlahan menuju terminal kecil di ujung jalan. Langkahnya ringan, tapi penuh makna. Setiap derit tanah di bawah sepatunya terasa seperti gema dari masa lalu yang kini sudah ia pahami sepenuhnya. Sesampainya di bus, Dara duduk di dekat jendela. Ia menatap keluar, melihat bengkel kecil mereka yang perlahan mengecil di kejauhan, namun tetap jelas di hatinya. Langit Langsari tampak cerah pagi itu, biru bersih dengan sedikit awan putih. Aku nggak benar-benar pergi, pikirnya. Aku cuma membawa pulang versi baru dari diriku sendiri. Bus mulai berjalan, meninggalkan jalanan sempit Langsari yang berliku. Dara menyandarkan kepala di jendela, tersenyum kecil, sementara lagu dari radio terminal terdengar pelan. Tak semua jalan pulang berujung pada rumah. Kadang, ia berujung pada hati yang sudah belajar memaafkan. Sementara itu, di bengkel, Pak Rahmat duduk di kursi bambu, menatap arah jalan yang sama. Radio di sampingnya masih berputar, kali ini dengan suara penyiar yang akrab. Untuk kamu yang sedang berjalan jauh dari rumah, semoga setiap langkahmu menemukan artinya sendiri. Ia tersenyum, menatap langit di atas Langsari, lalu berbisik pelan, "Selamat jalan, Ra. Pulanglah kapanpun kamu siap." Di langit, matahari pagi mulai meninggi. Cahaya keemasan menyinari genteng bengkel, membuat tulisan di papan kayu tampak berkilau. Perbaiki mesin, rawat kenangan, dan di bawah langit Langsari yang biru, kisah itu berakhir. Bukan dengan kehilangan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kedamaian. Karena akhirnya, setiap orang punya jalannya sendiri untuk pulang.